Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan kita belajar hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melepaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan memasuki masih subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, tema 4C, yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak bunda dapat membuat kolase dengan benar. Coba amati gambar yang ada di desktop kita. Yang pertama, itu ada gambar persawahan. Yang kedua, itu tepi pantai yang terdiri dari ada ikan-ikan. Yang ketiga, itu ada perkebunan teh. Nah, anak-anak bunda, pasti setiap tempat mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Sama seperti hal yang telah kita amati yang ada di desktop kita. Itu mulai dari persawahan, tepi pantai, dan perkebunan teh. Oke, wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Adapun bentangan alam Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga pantai. Di sini dataran rendah yaitu memiliki ciri-ciri udaranya relatif panas, sedangkan dataran tinggi yaitu udaranya yang sejuk. Nah, untuk yang pantai itu merupakan batas perbatasan antara darat dan laut, sehingga memiliki udara yang cukup panas di sini. Oke, dataran rendah. Dataran rendah di sini adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Istilah dataran rendah diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Dataran rendah juga digunakan untuk perkebunan seperti kelapa, tebu, dan hasil pertanian seperti padi dan jagung, peternakan dan ayam serta sapi, dan bahkan perumahan beserta kegiatan industri. Nah, untuk dataran tingginya itu disebut dengan plateau atau palto, yang merupakan dataran yang terletak dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi juga terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Bukan hanya di dataran rendah, tetapi dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman sayur, serta membuat perumahan sebagai tempat peristirahatan, dan juga sebagai objek wisata. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pada umumnya, daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan sebagai objek wisata. Oke, pernahkah kalian mengunjungi tempat yang telah disebutkan oleh Bunda tadi sebelumnya? Mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, bahkan pantai. Nah, jadi setiap tempat memiliki perbedaan, misalnya perbedaan sumber daya alam, mata pencarian yang ada di penduduk setempat, dan bahkan perbedaan suhu udara dari setiap tempatnya. Nah, di sini setiap tempat juga memiliki hewan dan tumbuhan yang berbeda yang hidup di sekitarnya.
Di Indonesia terkenal dengan berbagai macam hewan dan tumbuhan. Misalnya, pada tumbuhan yang berguguran terdapat manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, daun kering bisa digunakan untuk membuat karya seni seperti kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda pada permukaan gambar. Kolase ini juga terbuat dari berbagai macam benda seperti koran bekas, kain perca, daun kering, biji-bijian, ataupun manik-manik. Itu bisa digunakan untuk membuat kolase. Nah, di sini ada juga cara membuat kolase. Silakan dibaca di layar desktopnya. Ada bahan yang akan disiapkan dan bahkan langkah-langkah dalam kegiatannya dalam membuat kolase. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa setiap daerah memiliki perbedaan, misalnya perbedaan sumber daya alam, mata pencarian penduduk setempat, perbedaan suhu udara, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan tersebut, membuat kita saling memahami satu sama lain. Selain itu juga, bagian tumbuhan yang telah kering dapat kita manfaatkan atau dapat kita olah menjadi sebuah karya seni yang sangat indah, yaitu dengan cara membuat kolase. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat anak-anak bunda yang solih dan solihah dalam belajarnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang akan kita pelajari, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam, serta mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Oke, Bunda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.